Bagaimana kira-kira peluang timnas malam ini? Kita akan bahas bersama Bung Roni Pangemanan. Selamat malam. Selamat malam, Ilona. Terima kasih telah hadir. Ya, lagi happy karena kita kemarin menang, tapi jangan bahagia dulu. Kita nggak pernah tahu kalau bagaimana. Selain Bung Ropan juga telah bergabung bersama kita Mas Zainal Arif, mantan menyerang timnas Indonesia. Selamat malam, Mas Zainal. Selamat malam, Ilona. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah bergabung. Kita merayakan kemenangan kemarin, tapi jangan berbesar kepala dulu. Kita secara ranking kita masih kalah dari Lebanon, ya. Tapi bukan berarti kita performanya kurang, karena kan ada daftar-daftar pemain timnas yang juga main di Eropa. Jadi itu salah satu keunggulan kita. Saya mungkin Bung Ropan dulu. Dari hasil cukup impresif saat menang atas Taiwan, bagaimana Anda melihat persiapan timnas kita sejauh ini? Siapkah kita melawan Lebanon? Kalau bicara impresif, iya, karena memang lawan Taiwan kan pasti kita unggul di semua aspek lah. Bukan saja peringkat, tetapi kualitas pemain memang kita. Makanya Patrick Kluivert itu lebih berani, lebih pede untuk memainkan pemain lapis kedua pun dengan mengistirahatkan Jai, Calvin Verdong, Ragnar Oratmangun, ya, Kevin Dix, Ricky Kambuaya, ya, tidak memainkan Justin Hapner, Joe Pelupesi saat itu, ya. Jadi ini yang membuat bahwa kita lebih optimis lah untuk bisa mengalahkan Taiwan, tetapi tidak bisa menjadi jaminan dan sebuah ukuran bahwa dari Taiwan itu yang menang dengan setengah losing goal itu untuk kita bawa dalam pertandingan menghadapi Lebanon. Apalagi kalau kita lihat Lebanon punya kekuatan fisik yang luar biasa, terorganisir lagi mainnya. Oh iya, dalam 5 pertandingan terakhir mereka hanya kalah sekali dari Oman, bahkan mereka mengalahkan Qatar, salah satu yang menjadi tuan rumah kan di putaran keempat. Jadi kita harus berhati-hati, peringkat memang bukan sebuah jaminan. Karena kita juga kan pernah mengalahkan tim yang lebih berperingkat bagus dari kita. Bahrain misalnya, kemudian Arab Saudi juga kan. Namun dalam pertandingan ini menjadi sebuah gambaran melawan Lebanon. Untuk nanti kita menatap ke putaran keempat menghadapi Arab Saudi dan Irak. Disinilah orang akan melihat. Dan apa yang dikatakan Ketua Umum Pak Erik, itu benar. Bahwa sesungguhnya laga melawan Lebanon, ini akan menjadi ukuran buat kita untuk bisa melihat pertandingan melawan Arab dan Irak. Karena kan itu beda-beda tipis saja gaya permainan mereka untuk kita tampil dengan tim nasional kita. Jadi Kluivert dituntut untuk bisa menampilkan pemain skuad terbaik. Makanya ketika dia simpan yang saya sebut tadi pemain-pemain itu, inilah mereka akan tampil melawan Lebanon dengan starting 11 terbaik. Sudah kelihatan ya, bahwa Lebanon sekali jauh lebih unggul dibandingkan Taiwan begitu. Betul. Jadi butuh skema yang tampaknya nggak mungkin sama ya. Tidak akan sama. Strategi dari Kluivert karena secara ranking saja kita agak agak seimbang aja, cuman secara ranking kita masih kalah ya dibandingkan makanya kita perlu menang dalam pertandingan ini sehingga memperbaiki soal ranking peringkat FIFA kita, bahkan bisa mungkin mendekati Vietnam dan bisa melewati Vietnam jika kita bisa menang melawan Lebanon. Baik, Mas Zainal, sebagai mantan pemain timnas, bagaimana Anda pernah tidak bermain dengan Timur Tengah dibandingkan dengan klub Asia lainnya? Apa keunggulan mereka, apa kelemahan mereka? Nanti dijawab. Kita segera kembali, saudara, tetap di Breaking News Kompas TV. Saya kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, saya ke Mas Zainal. Mas Zainal, Anda sebagai mantan striker timnas begitu, bagaimana melihat pola permainan dari Lebanon? Iya, kebetulan saya sempat menghadapi timnas Lebanon waktu itu tahun 2004 di ajang Paralimpiade. Kami sempat unggul 1-0 di laga kandang, tetapi ketika bermain tandang kami sempat kalah begitu telak dengan skor 4-0. Nah, kalau saya melihat bagaimana secara tim, para pemain dari Lebanon itu mereka fighting spiritnya ya. Mereka tidak pernah menyerah, mereka selalu berusaha untuk tidak menurunkan ritme atau tempo selama 2 kali 45 menit ini. Dan ini sebetulnya menjadi catatan penting buat para pemain kita, bahwa sesungguhnya ujian yang sebetulnya ketika timnas Lebanon menghadapi timnas kita. Secara peringkat juga mereka kan di atas kita. 112, bahkan 112, kita sekarang kita pun naik, betul, 118, tetapi kita naik juga 1 peringkat karena dari hasil kemenangan kemarin. Jadi kalau boleh saya boleh saya melihat harus apa yang menjadi perhatian ketika melawan timnas Lebanon, ya ketika kita bermain di kandang, dari menit awal kita harus melakukan high press. Dan salah satu keunggulan tadi adalah terkait dengan kesulitan mereka, nggak gampang terprovokasi, kali begitu bukan, Bung Ropan? Iya, menghadapi Lebanon saya pikir kita harus bisa memainkan sepak bola yang lebih atraktif ya, untuk bisa dan apa yang dikatakan oleh Patrick Kluivert bahwa dia tetap akan mempertahankan dengan pola main misalnya dengan 4 back flat, nah kita akan tunggu
dalam pertandingan ini. Tetapi kan masyarakat ingin melihat bahwa permainan kita boleh dalam penguasaan bola tapi gol. Ya, soal taktik, strategi itu urusan pelatih. Tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan setiap peluang untuk menjadikan gol. Itu kan masalahnya yang harus kita dapatkan. Jangan melihat pertandingan kita menang banyak melawan Taiwan kemarin. Karena ini lawan Lebanon pasti akan beda. Kalau mereka mampu mengalahkan Qatar, ya, dan hanya menang tipis, hanya kalah tipis dari Oman, berarti kan sudah bisa dilihat kualitas mereka ini luar biasa melawan kita. Dan mereka punya materi pemain yang patut diantisipasi ya, Bung? Ya, iya. Kita mungkin hanya modal untuk dapat dukungan supporter yang kuat, yang bermain di kandang sendiri. Tetapi kan lawan Lebanon ini adalah tim yang sangat bagus, pressing mereka bagus. Jadi kita memang harus bisa bermain dengan cara yang baik ya untuk pertandingan ini. Soal apapun taktik dia memain dengan 4-3-3, 4-2-3-1, itu biarlah pelatih. Tapi masyarakat ingin melihat permainan atraktif yang sangat bagus dari pemain, bisa membuat gol dari sebuah open play, itu yang paling enak untuk kita lihat dalam pertandingan ini. Dan satu lagi, orang juga ingin melihat seorang Adrian Wibowo. Ya, ini anak muda asal Surabaya, ya akan kita tampilkan sudah beres semua administrasi, dan kalau dia bermain kan bisa dilihat dia bermain sebagai winger, dan kita akan tunggu itu kolaborasi dia di depan bersama dengan Mauro Silstra, juga bersama dengan Miliano Jonathans, itu yang kita akan nantikan. Artinya nanti ketika Indonesia melawan Lebanon, Patrick Kluivert tidak mungkin menggunakan skema saat melawan Taiwan yang menurunkan pemain lapis 2. Artinya sekarang nanti adalah pemain-pemain unggulan yang akan diturunkan ke lapangan. Pasti. Dan di belakang itu, kalau kiper sih mungkin akan tetap dipertahankan Emil Audero. Tetapi di dua sisi fullback, itu pasti Kevin Dix akan bermain karena dia tidak dimainkan kemarin. Memang diberikan biar dia istirahat, biar segar lah, fresh. Di kiri adalah Calvin Verdong. Nah di tengah itu kalau bermain dengan 4 back berarti salah satu di antara Justin Hapner dan Rizky Ridho harus mengalah. Karena Jai Isya sebagai kapten pasti akan main. Mungkin diberikan kesempatan kepada Justin Hapner yang kemarin juga disimpan. Ada di bench lawan Taiwan tapi tidak dimainkan. Jadi itu 4 pemain yang saya pikir akan bermain. Ya, walaupun Rizky Ridho punya peluang juga untuk bermain. Nah di posisi tengah itu ada Joe Pelupesi dan Tom Hai yang pasti akan bermain. Joe tidak bermain kemarin. Tom Hai bermain di babak kedua lawan Taiwan. Jadi pasti mereka berdua akan bermain. Nah dengan 3 pemain yang lebih didorong ke depan untuk membantu seorang striker, itu mungkin di kiri pasti karena tidak bermain kemarin Ragnar Oratmangun. Dan kita akan melihat pemain yang baru dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, kemarin main di babak kedua, Miliano Jonathans. Dia akan bermain di kanan. Ya. Kemudian tinggal memilih siapa di belakang striker. Kalau striker mungkin saja akan bermain adalah Mauro Silstra. Ya. Walaupun kita punya Ramadan Sananta yang kemarin juga bermain oke. Tetapi di belakang itu siapa? Apakah Beckham Putra akan bermain atau Eliano Reinders? Tapi kita punya Ricky Kambuaya. Kemarin tidak dimainkan karena dia istirahat. Bukan tidak mungkin kakak Ricky akan bermain dalam pertandingan ini. Jadi itu skema dengan 4-2-3-1 yang saya lihat bisa diterapkan oleh Patrick Kluivert. Tidak boleh main-main. Ini pertandingan terakhir. Karena sesudah lawan Lebanon, kita tidak punya pertandingan lagi, Ilona. Hanya langsung bermain pada tanggal 8 Oktober melawan Arab. Karena tidak ada lagi FIFA Matchday di situ. Jadi makanya ini harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil positif. Sehingga gambaran skema permainan di starting eleven sudah bisa terlihat untuk menghadapi 2 pertandingan ke depan di bulan Oktober yang di putaran keempat. Sebagai bentuk pemanasan yang cukup layak sebelum kita bertanding nanti di putaran keempat di Piala Dunia Zona Asia. Mas Zainal, tadi disampaikan juga bahwa memang Indonesia timnas punya tim baru, begitu orang-orang baru seperti Miliano begitu. Bagaimana melihat para pemain-pemain baru ini bisa melengkapi performa timnas di rumput hijau nanti? Ya, kalau saya melihat sih para pemain yang selama ini menit bermainnya kurang, kemarin diberikan kesempatan, ini lebih ke ini ya. Lebih ke para pemain supaya touch-nya juga tidak hilang. Ya saya yakin sih kalau di klubnya mereka sering bermain. Tetapi kalau di tim nasional menit bermain mereka selama ini terlihat kurang ya. Jadi kalau saya melihat kemarin bukan hasil, tetapi bagaimana high intensity para pemain, bagaimana Patrick Kluivert ini bisa melihat skuad kedalaman yang ada. Bahkan para pemain baru seperti Mark Polk, terus Eliano yang selama ini juga secara menit bermain itu kurang, kemarin memperlihatkan kemajuan yang sangat signifikan. Artinya, pertandingan hari ini, para pemain yang selama ini tidak mendapatkan kesempatan, maksudnya pemain yang disimpan seperti Kapten Jai Iyes yang tadi Bung Ropan sampaikan, hari ini kemungkinan akan turun. Bahwa kualitas sesungguhnya ataupun ujian yang sesungguhnya adalah pertandingan hari ini. Jadi, pertandingan kemarin adalah simulasi bagi para pemain yang selama menit bermainnya kurang, dan ini akan menjadi akan menjadi pilihan yang sangat tidak membingungkan buat para pelatih,
Karena secara kualitas pemain kemarin sudah menunjukkan, hari ini para pemain yang selama ini menjadi starting 11 itu akan memperlihatkan kualitas yang sesungguhnya. Dan saya yakin tadi terkait masalah Libanon, kalau Bung Ropan tadi sampaikan, Libanon adalah tim yang seperti ini, secara kualitas juga di atas kita. Tetapi saya yakin bahwa mereka pun akan melihat kualitas para pemain kita dan mereka pun akan mewaspadai kita ya. Apalagi kita bermain di kandang, mereka tahu sendiri kultur kita. Tekanan dari supporter mudah-mudahan hari ini bisa membawa aura positif bagi para pemain tim nasional itu sendiri. Baik, kita juga sebentar saya lanjutkan lagi dialognya, ada visual terbaru langsung dari Bung Tomo bagaimana suasana supporter yang sangat ramai, tidak sabar menantikan pertandingan Indonesia versus Lebanon. Biasanya rasa semangat dari masyarakat ini juga tidak lain karena kalau misalnya timnas habis menang gitu ya Bung Ropan ya, pasti itu langsung banyak lagi para supporter yang memenuhi karena memang orang Indonesia sangat suka sepak bola begitu. Jadi dan yang ada di layar kaca Anda saudara, bagaimana suasana supporter yang begitu ramai memenuhi Stadion Bung Tomo di Surabaya, kita bisa melihat antusias dari para supporter yang sangat berharap seperti tadi kita perbincangkan dengan Bung Zainal dan juga Bung Ropan bahwa permainan ataupun Indonesia versus Lebanon adalah sesuatu yang sangat dinantikan begitu ya. Karena secara ranking ya nggak kalah-kalah amat tapi sebenarnya masih di bawah Lebanon. Tapi sebenarnya kalau secara nilai pasar pemainnya itu Indonesia kita jauh lebih tinggi. Bahkan 5 kali lipat ya Bung Ropan. Jadi artinya ini semua karena memang ada para pemain kita itu mainnya di zona Eropa. Sehingga mungkin nilainya jadi lebih besar. Apakah memang bisa nggak kita membuat kesimpulan nilai pemain sama dengan nilai permainan mereka atau akan bisa lebih unggul ketika nilai pasarnya lebih tinggi?